Hai anak-anak kelas 4, dimanapun kalian berada tetap semangat belajar dari rumah ya. Oh ya, jangan lupa klik like, berikan komentar, dan subscribe ya agar kalian tidak ketinggalan materi yang Bu Intan bagikan di link YouTube. Nah, pada video kali ini Bu Intan akan membahas tentang pendengaran manusia. Kamu bisa mendengar kan? Ya. Kenapa kamu bisa mendengar? Karena kamu memiliki telinga. Karena telinga merupakan salah satu panca indera, di mana telinga adalah indera pendengaran. Fungsi telinga ternyata tidak hanya alat pendengaran saja. Selain sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, anak-anak, telinga dibagi menjadi 3 bagian. Telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kemarin kamu sudah menggambar telinga ya. Nah, seperti ini anak-anak. Yang pertama ada daun telinga, gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, saluran setengah lingkaran, koklea, saluran eustachius, liang telinga. Mereka dibagi menjadi 3. Yang pertama telinga luar, kemudian ada telinga tengah, dan juga telinga dalam. Nah, tadi ada yang belum disebutkan yaitu lubang telinga. Sekarang akan kita pelajari anak-anak daun telinga. Nah, ini telingamu yang biasa dijewer. Mungkin kalian pernah dijewer, tuh yang dijewer namanya daun telinga. Fungsi daun telinga itu adalah menangkap getaran bunyi. Jadi pertama kali bunyi itu ditangkap oleh daun telinga. Setelah dari daun telinga maka dilanjutkan masuk ke lubang telinga. Maka di sini fungsi lubang telinga yaitu meneruskan bunyi ke telinga tengah. Jadi getaran bunyinya jalan setelah dari daun telinga menuju ke lubang telinga. Lebih masuk lagi di sini namanya liang telinga. Ya, liang telinga ini berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk. Itulah kenapa ketika kamu mungkin pernah berenang, kemasukan air, maka nanti airnya akan bisa keluar lagi. Kalau kamu kemasukan debu, maka debunya akan berkumpul menjadi kotoran yang ada di telinga kamu. Nah, ini adalah telinga luar. Sekarang kita masuk ke telinga dalam, telinga tengah, mohon maaf. Telinga tengah yang pertama ada gendang telinga. Ini ya, yang warna biru ini gendang telinga. Ini berfungsi menerima getaran bunyi. Jadi tadi setelah getaran bunyi masuk dari daun ke lubang telinga, kemudian yang menerima getaran bunyi siapa? Gendang telinga. Jadi gendang telinga di sini selain menerima getaran bunyi juga meneruskan ke ini tulang-tulang pendengaran. Ya. Jadi setelah dari gendang telinga maka ke tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran ini meneruskan getaran bunyi ke koklea. Koklea yang ini. Bentuknya seperti apa anak-anak? Benar sekali, seperti siput. Maka nama lain koklea adalah rumah siput ya. Di koklea ini juga menyambung dengan 3 saluran setengah lingkaran. Ini ada 3 anak-anak. Ini 1, ini 2, ini 3. Berbentuk setengah lingkaran, maka disebut dengan 3 saluran setengah lingkaran. Fungsi dari 3 saluran setengah lingkaran adalah membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, tadi yang Bu Intan bilang, kalau telinga itu ternyata tidak hanya berfungsi sebagai pendengaran, tetapi juga sebagai alat keseimbangan tubuh. Siapa yang berfungsi mempertahankan keseimbangan tubuh? Ya, benar sekali, 3 saluran setengah lingkaran. Setelah itu di sini ada koklea. Koklea itu berfungsi apa? Kan tadi sudah diterima getarannya oleh gendang telinga, kemudian dari gendang telinga diteruskan ke tulang pendengaran. Dari tulang pendengaran bunyinya diteruskan ke koklea. Nah, setelah dari koklea bagaimana? Koklea kan menerima getaran bunyi kan dari tulang pendengaran. Setelah menerima dari tulang pendengaran, maka koklea atau rumah siput akan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Nih, saraf pendengaran ya. Jadi akan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Nah, selain itu di telinga dalam ada juga ini anak-anak saluran eustachius ya. Saluran ini berupa saluran eustachius. Makanya kenapa telinga, hidung, tenggorokan tuh saling berhubung karena ini.
karena adanya saluran Eustachius yang berfungsi menghubungkan ruang telinga dengan faring. Nah, anak-anak, apabila kita rangkum proses mendengar bunyi pertama, getaran yang berasal dari sumber bunyi. Gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga, karena tadi yang pertama kali menangkap getaran adalah daun telinga. Kemudian gelombang bunyi merambat di saluran dan liang telinga. Kemudian bunyi menggetarkan gendang telinga. Getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Kemudian koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak, dan otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Supaya lebih mudah, silakan anak-anak tirukan lagu berikut ini. Bagian luar ada daun telinga, dan gunanya untuk menangkap suara. Diteruskan lubang, diperjelas gendang, gelombang suara, getarkan gendang. Di tengah ada tulang pendengaran, martil landasan sanggur di berurutan. Ke koklea bawa getaran, Eustachius saluran, jaga tekanan udara biar imbang. 3 saluran setengah lingkaran, menjaga tubuh menjadi seimbang. Dan di rumah siput, getaran dirangsang ke otak saraf, bawa getaran. Terima kasih anak-anak, tetap semangat belajar dari rumah ya.